Selamat datang di Kabapade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabapade siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabapade siang ini dengan informasi pertama. Sebelum tabui diarak, ribuan pasang mata dibuat terpukau oleh penampilan tarian kolosal tabui yang begitu megah dan memukau. Aksi para pelajar Kota Pariaman sukses membuka puncak pesona tabui 2026. Dengan penuh semangat dan kekompakan. Tarian kolosal ini dibawakan oleh para pelajar Kota Pariaman yang berada di bawah binaan Sanggar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. Gerakan yang kompak dipadukan dengan nuansa budaya yang kuat menghadirkan pertunjukan spektakuler, sekaligus menjadi simbol pelestarian tradisi dan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Itulah kemeriahan tarian kolosal tabui pada puncak pesona tabui 2026. Berita kedua, ribuan pengunjung memadati Kota Pariaman untuk menyaksikan puncak event Pesona Budaya Tabui Pariaman 2026. Tahun ini terasa semakin istimewa karena Tabui Pariaman berhasil masuk dalam karisma event Nusantara atau KEN 2026. Kemeriahan semakin lengkap dengan kehadiran Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa atau Giring Niji yang hadir langsung di puncak event. Suasana pun semakin semarak saat Giring bernyanyi bersama ribuan pengunjung yang memadati lokasi acara. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, menyebutkan event tabui bukan hanya menjadikan bagian dari upaya merawat budaya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Pariaman. Pariaman, tanah langang, Betawi mangko nyoromi dekan tadang asanang bawa tempang badan kami kaladang balilah sandu. Pesona Budaya Tabui Pariaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komunitas wisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dan kami berharap Tabui Pariaman dapat masuk dalam kalender of event Indonesia di tahun selanjutnya. Karena Tabui Pariaman dapat mendatangkan wisata lebih dari 500.000 pengunjung. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan Pesona Budaya Tabui Pariaman 2026. Mulai dari jajaran di pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan Kota Pariaman, para tokoh masyarakat, perantau, nenek mama, tua Tabui, dan seluruh masyarakat yang telah melestarikan budaya Tabui ini. Dan inilah salah satu budaya di Pariaman yang perlu kita lestarikan. Alhamdulillah, Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 karisma event Nusantara. Untuk adik-adik semua yang ada di sini ikut membangun Tabui dan nanti akan mengantarnya, saya titip salam hormat dari Kementerian Kebudayaan karena terus semangat melestarikan dan memajukan kebudayaan. Kota Pariaman di acara Tabui merupakan bagian dari KEN 2026. Selanjutnya akan diikuti dengan pencerahan citra mata oleh Bapak Wali Kota
masak nasi rangkapau coba dak jauh sembarang kadang adik main bau we udah capek lah pulang ampe puluh datang santai deh dan selalu menjadi bagian dari sertifikat kalender dan juga Berita selanjutnya, kepergian mantan Wakil Bupati Solo, Bapak Yul Fadri Nurdin meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat dan jajaran pemerintahan Kabupaten Solo. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Bupati Solo John Firman Pandu hadir langsung melayat ke rumah duka pada Senin 29 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, John Firman Pandu menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum. Kehadirannya menjadi wujud empati dan penghormatan atas jasa serta pengabdian Bapak Yul Fadri Nurdin semasa menjabat sebagai mantan Wakil Bupati Solo. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Rojiun telah berpulang ke rahmatullah. Orang tua kita, guru kita, sahabat kita, kakak kita, hari ini kita secara bersama-sama akan melepas beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Tentu dalam kesempatan hari ini atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Lestari daerah bersama seluruh kepala OPD, para seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para keluarga besar dan handai tolan yang hadir bersama untuk melayat pada kesempatan hari ini. Kaitul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan ini menjadi iktibar bagi kita semuanya dalam proses kita berkehidupan. Dan tentu hari ini atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya, dan juga ucapan terima kasih doa untuk almarhum. Insya Allah doa dari kita semuanya, almarhum husnul khotimah. Berita selanjutnya, kasus dugaan korupsi pembangunan kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang kembali berkembang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kembali mengamankan 2 orang tersangka baru berinisial S dan HL. Kedua tersangka diduga menerima aliran dana dari tersangka DE yang sebelumnya telah lebih dahulu ditahan oleh Kajati Sumatera Barat. Usai diamankan, S dan HL langsung dibawa ke Rutan Anak Air Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyidikan. Perkembangan kasus ini masih terus bergulir dan penyidikan terus dilakukan. Kejati Sumbar ungkap tersangka baru. Berita selanjutnya,
Kemacetan panjang kembali terjadi di jalur Solo-Padang. Antrean kendaraan mengular dari kawasan Lubuk Selasi hingga arah Padang pada Selasa 30 Juni 2026, sekitar pukul 00.34 waktu Indonesia bagian Barat. Kepadatan arus lalu lintas membuat laju kendaraan bergerak sangat lambat dan berdampak pada aktivitas para pengguna jalan yang melintas di ruas tersebut. Para pengendara dihimbau tetap bersabar mematuhi aturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Bagi masyarakat yang akan melintasi jalur Solo-Padang, disarankan memperkirakan waktu tempuh lebih awal dan mencari informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas sebelum berangkat agar perjalanan lebih aman dan lancar. Berita selanjutnya, suasana haru dan penuh kebanggaan menyelimuti upacara kenaikan pangkat anggota Polres Darmasraya. Sebanyak 30 personil termasuk 1 orang perwira resmi menerima kenaikan pangkat dalam upacara yang dipimpin langsung Kapolres Darmasraya AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro pada Selasa 30 Juni 2026 untuk periode 1 Juli 2026. Momen ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para personil dalam menjalankan tugas. Usai upacara, acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Kapolres Darmasraya AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro bersama istri kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Suasana penuh haru dan kebanggaan pun mewarnai rangkaian acara tersebut. Bagi istrinya ataupun keluarganya tetap dalam barisan, balik kanan gerak, merapat ke ke baliho, maju jalan, tetap di barisan. Nanti kita pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Tetap baris. Kasih jarak antar saf ya, tetap safnya sama, kasih jarak dulu. Berita terakhir, kenaikan pangkat bukan sekedar penghargaan, tapi juga amanah yang harus dijaga. Pesan itu ditegaskan Kapolres Darmasraya AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro kepada seluruh jajarannya. Dalam syukuran kenaikan pangkat yang berlangsung di Aula Polres Darmasraya, Kapolres mengingatkan seluruh personil agar tetap bersahaja, menjaga integritas dan tidak melanggar aturan. Amanat tersebut menjadi pengingat bahwa kenaikan pangkat harus diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan tugas. Kapolres berharap seluruh anggota terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme. Besok kita akan melaksanakan hari Bayangkara. Kami minta seluruh partisipasinya. Besok adalah hari kita untuk memaksimalkan kegiatan dari semaksimal meriah dan tetap hikmat untuk kita laksanakan. Baik. Terima kasih Pak Ketua Panitia, juga Pak Waka, saya tidak ada di sini namun kegiatan sudah berjalan dengan baik. Ini kegiatan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih Pak Waka, Pak dan para perwira Kapolsek sudah melaksanakan kegiatan dan juga seluruh anggota juga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan ini. Itu dari saya. Sebelum kita potong tumpeng, mari kita berdoa dulu. Semoga Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express.
Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Padek Siang berikutnya.